Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pada Bapak Dr. Muhammad Fauzan Zenrif MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, dan yang saya hormati pada rekan-rekan. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Al-Hajami dari kelompok 3. Di sini saya selaku moderator yang memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Oke, di sini saya akan membawakan pemateri pertama yang akan dibawakan saya sendiri. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang kriteria dan pembahasan hadis. Jadi pembahasan hadis itu pembagiannya berdasarkan dua kuantitas. Adapun rawi, dari kata ar-rawi yang memiliki arti orang yang meriwayatkan sebuah hadis atau memberikannya. Jadi di dalam hadis itu biasanya ada rawahul Muslim, rawahul Bukhari, dan itu yang meriwayatkannya. Itu yang meriwayatkan sebuah hadis. Biasanya nama rawi itu terdapat pada akhir pada matan itu dan ditunjukkan dengan kata seperti contoh rawahul Muslim wal Bukhari, seperti yang saya contohkan seperti tadi. Dalam pembagian macam hadis, dari segi kuantitas jumlah riwayatan dalam sanad itu terbagi dua macam, yaitu pertama hadis mutawatir. Secara bahasa mutawatir yang bisa disebut al-mutabbi, yang memiliki arti beriring-iringan yang akan datang atau beruntun. Adapun secara definisi itu marawahu jam'u an jam'i tamna'ul adah aktifa hum alal kazib. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak, dari sejumlah orang banyak pula yang mustahil menurut tradisi mereka, seperti bohong. Dari definisi di atas bahwasanya dapat diuraikan bahwa ada beberapa kriteria yang dimiliki hadis mutawatir. Jadi yang meriwayatkan hadis itu harus memenuhi semua kriteria, seperti yang pertama, orang yang meriwayatkan dengan jumlah orang banyak dan memiliki pendapat yang rajin minimal 10 orang. Nah, itu paling minimal. Dan terus di seluruh tingkat, yang kedua itu di seluruh tingkatan sanad memiliki jumlah yang banyak. Yang ketiga itu mustahil untuk bersepakat bohong. Berarti tidak berbohong. Dan yang terakhir itu cara penyampaian melalui panca indera. Contoh hadis mutawatir, man kadziba ala muta'addiba falyatabu maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap bertempat tinggal di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, An-Nisa, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Beberapa hadis yang termasuk hadis mutawatir diantaranya hadis yang diriwayatkan lebih 50 orang sahabat tentang telaga. Hadis tentang mengusap sepatu diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Hadis yang memiliki masalah mengangkat kedua tangan ketika sholat oleh 50 orang sahabat, dan masih banyak yang lainnya. Hadis mutawatir memberi faedah ilmu, artinya pengetahuan secara yakni dal pasti kebenarannya. Oleh karena itu ia wajib diamalkan. Dengan demikian riwayat hadis mutawatir tidak perlu diperiksa sifat-sifat adil dan kehabitatnya, karena dengan jumlah banyaknya periwayat yang tidak mungkin terjadi kesepakatan untuk melakukan suatu hadis kebohongan, dan sudah cukup dijadikan sebagai alat mencapai tujuan akhir, yakni otentitasnya. Dan para ulama membagi hadis mutawatir itu menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzi itu yaitu hadis yang lafaz dan maknanya sesuai dengan riwayat aslinya dan matanya isi redaksi hadis sama.
Dan yang kedua itu hadis mutawatir maknawi, dimana yaitu hadis mutawatir maknawi hadis yang memiliki perbedaan dalam redaksionalnya antara satu riwayat dengan beberapa riwayat lainnya, akan tapi ada kesepakatan dalam maknanya saja. Itu yang dimaksud dengan hadis mutawatir dan hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Oke, melanjut ke hadis ahad. Apa sih hadis ahad itu? Jadi hadis ahad itu merupakan kata yang berbentuk jamak yang menunjukkan suatu atau tunggal. Kalau itu ya, hadis ahad merupakan kata yang berbentuk jamak yang menunjukkan arti satu atau tunggal itu. Jika dipanjangkan bacaan lafaz ahad menjadi ahad, itu kalau dijamakkan, maka akan memiliki makna yang nilainya satuan. Tidak mesti nilai angka satuan dengan menyebutkan angka 1, akan tetapi mencakup dari 1 sampai 9. Misalnya angka 172, angka satunya ialah angka 2. Dan adapun secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan dan hadis mutawatir memiliki dan diriwayat di hadis ahad yang akan tidak mencapai golongan yang disebut banyak yang dapat meyakini bahwa mereka tidak akan mungkin akan bersepakat untuk melakukan kebohongan. Seperti yang sudah diuraikan menjelaskan tentang hadis mutawatir, yang hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang bilangan tersebut tidak akan mencapai pada level mutawatir. Oke, melanjut ke dan hadis ahad digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu jika yang meriwayatkan itu hanya satu orang dalam satu tingkatan sanad atau semuanya, maka disebut hadis gharib namanya. Terus jika yang meriwayatkan berjumlah 2 orang, maka disebut hadis aziz. Dan yang ketiga itu jika yang meriwayatkan berjumlah 3 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkat mutawatir, disebut hadis masyhur namanya. Contoh hadis ahad itu innallaha la yaqum bidul ilma tazian yang taziahu minal ibad. Hadis itu diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, yaitu oleh Abu Hurairah, Ibnu Amr dan Aisyah. Maka dari itu hadis ini sangat masyhur di tingkat para sahabat Nabi karena diriwayatkan secara langsung oleh 3 orang sahabat. Sekalipun di kalangan tabi'in sanad melebihi dari 3 orang atau sebaliknya. Bisa juga disebut hadis masyhur di tingkat tabi'in sekalipun di tingkat para sahabat tidak mencapai pada tingkat masyhur karena tidak adanya 3 orang atau lebih. Jadi kalau hadis masyhur itu kalau tidak adanya 3 orang lebih itu juga bisa. Hadis ahad memberikan manfaat dalam ilmu nazori atau ilmu penglihatan, nazor namanya, yang artinya ilmu itu memerlukan sebuah pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu. Apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dengan setidaknya jumlah periwayat, mempunyai sifat adil atau tidak, zabit atau tidak, sanadnya tersambung atau tidak, dan lain sebagainya. Yang nanti dari demikian akan menentukan hasil di mana tingkat kualitas suatu hadis tersebut, maka diperlukan upaya intensif nanti hadis tersebut dikategorikan ke dalam kriteria hadis yang sahih atau hadis yang benar, hadis hasan atau juga bisa dikategorikan ke dalam hadis dhaif. Oke, itu pembahasan yang pertama. Lanjut ke pembahasan yang kedua yang akan dibawakan oleh saudari Ismatuddiniyah. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatuddiniyah dengan NIM 20021110230 akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas. Adapun pembagian hadis yang ditinjau dari kualitas itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki ketersambungan sanadnya melalui perawi-perawi yang telah mempunyai sifat adil dan dhabit atau kuat daya ingat dan tidak akan ada syadz yaitu kejanggalan atau ilat yaitu kecacatan. Dan dari definisi tersebut bisa dikatakan bahwa hadis sahih mempunyai beberapa ciri antara lain 1. Persambungan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan dan mereka bertemu secara langsung antar perawi yang satu dengan yang lain dan berujung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para perawinya memiliki sifat adil. Adapun pengertian adil adalah orang yang dalam beragama itu istiqomah dan mempunyai akhlak yang baik, tidak termasuk golongan orang yang fasik dan serta tidak mempunyai kecacatan mur'ah. Yang ketiga, para perawinya bersifat dhabit, yaitu orang yang memiliki daya ingat hafalan yang bisa dikatakan sempurna. Sedangkan yang terakhir, tidak terdapat di dalam redaksinya sebuah kejanggalan atau syadz dan kecacatan, yaitu ilat dalam periwayatan sebuah hadis. Adapun hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu hadis lidzati dan sahih li ghairi. Hadis sahih lidzati dan sahih li ghairi. Sahih lidzati adalah hadis yang langsung dikriteriakan sahih karena sudah memenuhi persyaratannya. Sedangkan sahih li ghairi adalah hadis hasan yang dikriteriakan sahih karena adanya penguatan sanad yang lain. Macam hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Tidak berbeda jauh dengan hadis sahih. Hadis hasan juga bersambung sanadnya melalui periwayat yang memiliki sifat adil dan hanya berbeda dhabit atau kuat daya ingat, demikian pula dengan kriterianya. Adapun hadis hasan juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu lidzati juga li ghairi. Pembagian hadis yang ketiga yaitu hadis dhaif. Beberapa kriteria yang telah disebutkan dalam hadis sahih dan hasan, namun rendahnya hadis sahih, hadis dhaif tidak sampai menjadikan hadis itu tergolong hadis palsu ataupun dusta. Dan dari ketiga macam hadis di atas, hanya hadis yang digolongkan sahih dan hasan saja yang dapat digunakan sebagai hujjah dalam mengambil suatu hukum dan syariat yang bisa dijadikan dalil penguat jika kita melakukan satu amaliyah. Dan untuk hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi akan bisa dijadikan dalil penguat jika kita melakukan suatu amaliyah seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan persambungan sanad. Yang pertama ada hadis muttasil, yaitu hadis yang mata rantai persanatannya bersambung, berawal dari mutakharrij sampai dengan sahihul matan. Tidak ada yang terputus, tidak ada yang gugur satupun. Yang kedua ada hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang terbukti pada mata rantai perawinya itu ada yang gugur atau ada yang terputus salah satunya. Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhinya, diantaranya seperti kurang kedobitannya atau perilaku-perilaku lainnya yang menyebabkan perawi itu terputus. Jenis-jenis hadis munqati yaitu pertama ada jika perawinya yang pertama gugur maka disebut hadis mu'allaq. Yang kedua, jika perawi terakhirnya yang gugur maka itu disebut hadis mursal. Jika ada yang gugur 2 perawi atau lebih secara berurutan maka disebut hadis mudhal.
Jika antara sahibul matan dengan kodifaktor tidak memiliki mata rantai perawinya yang jelas, maka itu disebut hadis balagiyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.